Tapi emang sekarang kecium aroma dupa gitu ya? Monyet. Ya, ada di sebelah sana. Sudah. Tapi gini, Tasya, kita nggak ngebahas soal segi sosok silumannya saat ini. Walaupun di hadapan kita itu sudah menemukan sosok babi, siluman babi dan siluman monyet. Tapi kita akan membahas soal kejadian yang ada di sini. Saya untuk mencoba Menarik kilas balik mungkin ya? memflashback kejadian apa yang ada di sini. Mungkin bisa dibantu Kak Rudi ini saat ini sosoknya sedang apa? Apakah sedang berkomunikasi atau sedang melakukan apa ini? Di sini saya dan Den merasakan energi di masa lalu, kekelaman, dan peristiwa yang sesuatu terjadi di sini. Nggak terlalu suka menampakkan diri, nggak ingin menunjukkan eksistensi sebenarnya. Itu hanya kebetulan. Tidak sengaja, jadi kurang lebih seperti itu ya? Betul. Ya, tapi gini, Tasya sama Gut. Kalau ini kayak saya mendapatkan sesuatu, maksudnya kayak vision, bahwa ada suatu tempat yang dimana notabene itu banyak sosok-sosok yang mungkin bisa kita bilang mengganggu. Tapi bukan di sini. Bukan di sini. Tapi di tempat yang beda. tempat lain? Ya. Oke, jadi kalau ini dia bukan tipe yang sering menampakkan Betul. wujudnya? Dan betul juga yang disampaikan Rudi bahwa sosok ini emang bukan tipikal yang suka mengganggu. Melainkan emang dia hanya menempati bangunan ini aja. Sedangkan untuk yang kita bilang sosok yang paling mengganggu, mungkin yang apalagi suka mengganggu petani-petani yang ada di sini. Suka usil gitu suka ya, usil. atau menampakkan wujudnya? Betul, itu nggak ada di sini. Tidak ada di sini? Tapi di tempat yang lain. Mungkin kita bisa ke sana kali ya? Oke. Di tempat yang lain tuh di sebelah mana, Den? Soalnya saya belum dapat petunjuk. Mungkin Ya. kamu lebih jelas. Jadi nanti saya mungkin kamu yang duluan kali ya? Ya, nanti kita sambil jalan aja. Boleh, boleh, Ya. boleh. Oke. Nah, ini dulunya jalanan perkampungan sini sih, Fasya. Kan bisa dilihat ya. Itu juga ada rumah ibadah. Oh iya benar. Dan saat ini sebenarnya memang bisa dikatakan sudah diaktifkan kembali untuk seperti penanaman dan sebagainya. Jadi kalau misalnya siang dibilang total nggak ada aktivitas, sebenarnya masih ada yang datang untuk ngecek mungkin perkebunan yang masih mereka tanam di sini. Ke arah depan lagi. Permisi. Assalamualaikum. Ngerasa banyak mata nggak sih yang memperhatikan? Iya jujur. Itu barusan tuh aku mau ngomong kayak, tapi Kak Frisly kayak aku ngerasa di sini tuh banyak sosok atau gimana ya? Soalnya entah kenapa ngerasa nggak aman atau diawasi gitu loh. Nah, sebenarnya bukan mereka yang menjadi korban bencana alam, karena balik lagi ya, kilas sebaliknya adalah residu energi di tempat ini cukup besar karena adanya perhutanan dan juga dikelilingi oleh gunung. Jadi itu yang memberikan energi, mungkin tadi kamu bilang kurang nyaman. Tapi yang jelas saat ini memang ada satu sosok yang menurut aku menarik perhatian aku. Di mana? Aku bisa naik deh, sebentar ya nggak apa-apa. Coba bantu diituin deh. Dekat. Bisa ya. Di dalam sini tadi ada sosok, mungkin dia menyerupai aktivitas dulunya masyarakat yang memang masih tinggal di sini. Ada satu sosok perempuan yang seperti memakai mukena. Mukena yang sangat panjang, dan mungkin dia menunjukkan bahwa walaupun ini terkena dampak bencana alam, tapi bisa kita lihat sebenarnya bangunan ini masih termasuk kokoh banget. Betul. Tidak ada kehancuran dibandingkan dengan beberapa rumah yang ada di belakang kita. Iya betul Kak Frisly. Nah ini semua pada saat ini, sekarang mungkin kita makin mengeksplor tempat ini, sangat banyak sekali mereka yang mungkin penasaran sama kehadiran kita, Fasya.
Aduh, serem banget lagi di daerah, di rumah yang ini nih. Nggak tahu kenapa ya, tapi aku ngerasa serem banget sih rumah ini. Kita mendekat lagi ke sana. Tapi aman. Sejauh ini masih aman dan mereka masih memberikan respon yang lumayan positif. Yuk. Assalamualaikum. Permisi. Terus ini juga sih Kak Frisly, jadi aku mendapatkan informasi dari warga sekitar atau warga yang dulunya itu tinggal di sini. Kalau di tempat ini atau di kampung ini tuh mereka membatasi untuk mereka melakukan aktivitas di kampung ini hanya sampai jam 5 sore. Ya. Itu aku nggak tahu kenapa. Mereka juga nggak memberitahu aku alasannya apa, cuma mereka hanya bilang mereka membatasi diri atau membatasi aktivitas yang ada di tempat ini itu hanya sampai jam 5 sore. Karena gini Fasya, percaya nggak percaya setelah tempat ini sudah tidak ditinggalkan lagi, tempat ini masih menjadi, bisa dikatakan mungkin kampung yang diisi penuh oleh makhluk-makhluk itu. Banyak sekali mereka yang meninggal di tempat ini dan seolah menjadikan tempat ini menjadi pemukimannya mereka. Ada suara orang yang ngobrol gitu, dikirain ada temannya lagi ke sana. Di samping mah nggak ada siapa-siapa katanya. Terus ada sinar lampu gitu. Dia ke sana mah nggak ada katanya, nggak ada siapa-siapa, nggak ada lampu. Karena kan pada dasarnya sebenarnya tidak serendah ini ya dulu. Iya, Tapi iya. karena akibat longsor itu jadi makin rendah dan itu banyak banget yang Permisi. Permisi. Oke. Permisi. Oke. Oke, Bang Den. Siap. Ini kita mau ke arah mana nih kira-kira? Jadi tadi saya dapat sesuatu vision yang di mana Kelihatan ya? yang di mana tempat ini mungkin bisa kita katakan ada suatu hal yang mungkin hal yang kekuatannya lumayan. Cukup menarik Hah, Kak Aden untuk ke arah sini Iya. ya? Oke. Jadi sebetulnya katanya di sini itu kita nggak boleh loh Kak. Lebih dari jam 5 sore dan ini langit juga udah lumayan gelap. oke. Tetap aman nih Kak atau gimana? Insya Allah aman. Nah makanya kita pengen mencoba untuk kenapa sih jam 5 itu tidak boleh ada kegiatan ataupun apa hal yang lainnya lah ya. Kita harus hati-hati karena ini kuat sekali. Makin kesini makin kuat. Ya, Tasya, Budi. Jadi saya melihat ada sosok, bisa kita bilang siluman babi. Ada di sebelah sana. Mungkin kamu juga melihat sosok siluman yang lainnya. Di sebelah sana. Tapi emang sekarang kecium aroma dupa gitu ya? Monyet. Ya, ada di sebelah sana. Sudah. Tapi gini, Tasya, kita nggak ngebahas soal segi sosok silumannya saat ini. Walaupun di hadapan kita itu sudah menemukan sosok babi, siluman babi dan siluman monyet. Tapi kita akan membahas soal kejadian yang ada di sini. Saya untuk mencoba Menarik kilas balik mungkin ya? memflashback kejadian apa yang ada di sini. Walaupun sampai saat ini masih ada yang kayak bisikan kayak minta tolong, bahkan bisa kita bilang sampai ke telinga manusia yang awam hal-hal goib. Ya, karena saya dengar kalau udah dari jam 5 ke malam katanya suka ada mitos-mitosnya gitu, suka ada yang suara apa, dengar suara apa gitu. Seketika Den Ananda merasakan sesuatu dari atas bukit. Lihat nih tadi.
bisa dibantu Kak Rudi ini saat ini sosoknya sedang apa? Apakah sedang berkomunikasi atau sedang melakukan apa? Di sini saya dan Den merasakan energi di masa lalu, kelaman, dan peristiwa yang sesuatu terjadi di sini. Kejadian bencana alam tanah longsor waktu itu sempat terjadi di sini. Ya, Apakah ada korban-korbannya mungkin di sekitar sini arwah-arwah dari kalau mereka? untuk yang meninggal di sini tidak ada, Tasya. Tapi soal apa ya, kepanikan penduduk-penduduk sini itu sangat betul-betul sangat kuat banget. Nah, kenapa saya tadi mendapatkan vision bahwa di sini tempat paling kuat? Jadi tempat paling kuat itu adalah titik utama kejadian ini, kejadian bencana pada saat itu. Jadi bencana itu mulai atas itu langsung mengsapu tempat tinggal penduduk-penduduk yang ada di sini. Dan semua itu sosok anak kecil. Di situ saya mendapatkan visual anak kecil, bahkan anak bayi yang belum lama, bisa kita bilang belum nyampe 1 bulan, digendong-gendong ibunya, bahkan sosok ayah yang saling tolong bantu saya dan bantu saya. Ada firasat aku ya, aku kan punya kambing, aku kan di atas tuh di bukit. Kita lihat dari atas ke bawah itu ya Allah, ini gimana kalau dari sini longsor katanya. Dari firasat aku sendiri sebelum kejadian 1 bulan itu.